sekaya apapun dia, sehebat apapun dia, gaga agaga na pancagi fuang Allah Ta'ala yang pasti terjadi selain daripada kematian. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal qa'imin wa afhanna min ulumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa Faqala ta'ala aidan, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala zalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sini tomatua malabiki endrengi sila surah malabiki mamuari kiri tu pada angkamanengi lolunga pamasi makoto parwa dampa simatana fuang Allah Ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ifataraka sitan ra'asukuru kemaraja ta'lau risisi arajanna fuang Allah Ta'ala. Nato masalawat lauri alim alabina Nabi sallallahu alaihi wasallam mamuari asukuru ketak makoto paro salawat tak lauri Nabi sallallahu alaihi wasallam wadingi mancagilala pak buka tapiride ceng ilino makoto paro mancagilala pak buka tapiri asalama kerisrimun inna fuang Allah Ta'ala insyaallah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, suatu judul khutbah yang akan saya bawakan pada kesempatan ini yaitu 6 wasiat pangurut tak Nabi, 6 wasiat pangurut tak Imamul Ghazali lauri rupatawi. Maka di Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi jamaah. Engkasih di ulama matandre angkena. Ulama itu dikenal dengan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu Bapak Ibu adalah ulama terkemuka. Dia adalah ahli pikir, bahkan dia adalah ahli filsafat yang telah memberikan banyak kontribusi dari perkembangan kemajuan manusia, bahkan perkembangan kemajuan Islam. Angkana sewawatu fanguluta Imam Al-Ghazali memberikan 6 pesan untuk manusia. Apa pesan Imam Al-Ghazali? Yang pertama adalah yang paling dekat adalah kematian.
Yang kedua yang paling jauh adalah masa atau waktu. Yang ketiga yang paling besar adalah hawa nafsu. Yang keempat yang paling berat adalah amanah. Yang kelima yang paling ringan adalah meninggalkan solat. Yang keenam yang paling tajam adalah lidah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, narampe panguluta Imam Al-Ghazali yang pertama, agaga kami macawe ilalena atau tungenna rupa tawe pak yang paling dekat dari hidup manusia, yaitu kematian. Aga pas sabarna Imam Al-Ghazali narampenga ki, maka da agaga kami macawe ilalena atau tungenna rupa tawe yang naritu amatengeng. Nasabak degaga sewa na pancaji fuang Allah Ta'ala ilalena atau tonggelinota yang pasti terjadi selain daripada kematian. Degaga agaga na pancaji fuang Allah Ta'ala ilalena atau tonggelinota yang pasti terjadi selain daripada terjadinya kematian. Bahkan terjadinya kematian lebih pasti dibanding terbitnya matahari dari sebelah timur dan terbenamnya matahari di sebelah barat. Iro amatengi jamaah mencaji rahasia melebih pole rifuang Allah Ta'ala. Siapapun dia, ketika kelak nanti nadapi iwatuna mangolo rifuang Allah Ta'ala, maka tak satu pun manusia yang mampu menyelamatkan dirinya, sekaya apapun dia, sehebat apapun dia. Degaga agaga na pancaji fuang Allah Ta'ala yang pasti terjadi selain daripada kematian. Engkau melok mencaji tentara belum tentu jadi tentara. Engkau melok mencaji bupati belum tentu jadi bupati. Engkau melok mencaji presiden belum tentu jadi presiden. Tapi selama tuo ki kuanualino, hal yang pasti terjadi adalah kematian. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ia rodia sengi amatenga pak dena kilasa fuang Allah Ta'ala, de tona kiumru fuang Allah Ta'ala. Engka tahu itajam matena nasabak liwa ni lasanna, tapi umur dan ajal belum jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan engka tahu denang kaisang-kaisangkai nasabak taliwa sehatna, justru dialah lebih dulu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engka tahu malasa ke rumah sakit, itungka-tungka madece ko keluargana, subhanallah tau malasay ang kamay tuo ang kay patunrana lele di pamasina fuang Allah Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah kematian yang paling dekat dalam hidupmu. Nabi itu makanya fuang Allah Ta'ala, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya kuna dapi jalan nase di rupa taupa, tak mungkin ipa mundur wattunna, dek tona ulle ipa maju wattunna. Begitulah Allah rahasiakan yang namanya kematian. Kemudian yang kedua, pesan Imam Al-Ghazali kepada manusia. Yang kedua yang paling jauh dari manusia adalah masa, adalah waktu. Aga pas sabarna fangulutta Imam Al-Ghazali narampenga ki, agaga kami mabela ilalena rupa tawe yang naritu masa. Nasabak sehebat-hebatnya manusia, sebagus-bagusnya memanage waktu, si sogi-sogi na tawe, si tandre-tandre na pangkat jabatan na tawe, tak satu pun manusia yang mampu kembali kepada masa lalunya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, degaga rupa tawe mulelisu kepada waktu yang telah lalu dalam hidupnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pak manasari seseta, matugangkan diri seseta, maka dah waktu narengi fuang Allah Ta'ala idalenna atau tonglinota pada modala 24 jam modala nareki fuang Allah Ta'ala. Anak-anak tomatua burane makunrai sama modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 24 jam na yakia ia modala 24 jam pada nareki fuang Allah Ta'ala na yakia dena pada tawe ye liseki wetuna modala na iwerengi di fuang Allah Ta'ala. Engka tahu liseki modala iwerengi di fuang Allah Ta'ala wetue ya naritu macap pasilen nerengi pakasiwiangi
najame na sabak parenta po dari fuang Allah Ta'ala, naliseriwi na sabak sempajang, naliseriwi na sabak berejama, naliseriwi na sabak pasidekah, naliseriwi na sabak ngurusui agama na fuang Allah Ta'ala, na iyakia ang kato tahu na nalisekiwi watunna modalak na iwirengi di fuang Allah Ta'ala justru menurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia neropa pada modalak tak watu 24 jang na iyakia dena pada watutta pasilen nerengi lisekiwi watutta nareki fuang Allah Ta'ala. Makanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wal asr, demi masa, illal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang, wal asr innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia betul-betul berada dalam kerugian. Manusia siapa yang dimaksud oleh Allah? Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Watawasau bil haqqi dan watawasau bil sabar. Mereka orang-orang yang saling mengingatkan tentang kebaikan dan saling mengingatkan tentang kesabaran. Begitu perlunya kita mempergunakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantas Imam Al-Ghazali mengatakan, agak-agak kami nama bela ilalena atau tungerilumu ina itu masa, karena kita tidak bisa kembali kepada masa lalu kita. Makanya hari ini Pak, sebelum mencari masa lalu, sebelum mencari sejarah maka mari pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, yang paling besar adalah hawa nafsu. Ya sengi hawa nafsu jamaah. Salah satu ciptaan Allah pakak kasak nareki fuang Allah Ta'ala ilalena atau tonglinota. Tahu tidak Pak? Ang kedua agaga na pancagi fuang Allah Ta'ala mencagi pakak kasa ilalena atau tonglinota, sehingga kita dikatakan makhluk yang paling sempurna. Angkana akkalan nareki fuang Allah Ta'ala, makoto paro angkana pakak kasa nafsu nareki fuang Allah Ta'ala. Tahu tidak Pak? Yaro akkalan ngi si bawa nafsue dena paja tuliman lagai pada melok runtu inan niat kuasa itu buta. Tiba masa itu ya ko itu buta na kuasai oleh akal, maka insya Allah dijagi derajat kita akan lebih mulia dibanding malaikat. Kenapa? Karena malaikat tidak diberikan nafsu oleh Allah. Nah iya kia risewa-sewa betul, tubuh kita berhasil dikuasai oleh nafsu syaitania, maka yakin dan percaya bisa jadi derajat kita akan lebih rendah dibanding olo-kolo ongkai dari napancaji fuang Allah Ta'ala. Jamaah, itu ya sengi nafsu. Angka telu ciri, angka telu macam ilalena atau tonglinota. Yang pertama, angka nafsu yasa mutmainnah. Yang mana yang dimaksud nafsul mutmainnah? Yaitu nafsul mutmainnah Pak, matanrang ilalena atau tonglinota. Nasabak dega ke jama-jamanna iyewe nafsu ewe sangadinna tulina dorong ki untuk melakukan kebaikan. Dega ke jama-jamanna nafsul mutmainnah sangadinna tulina support ki, tulina piara ki untuk melakukan yang namanya kebaikan. Yang kedua, angka totu yasen nafsul lawama. Ya sengi nafsul lawama Pak, pakak kasak di bola kolalena atita. Nafsu itu adalah terkadang ada orang jamaah tidak mampu istiqomah. Tega yasen nafsul lawama silalona matepak rifuang Allah Ta'ala, tapi ipa kalontok-lontok siko setangi, ipa kalontok-lontok siko tawe, akhirnya berubah lagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Silalona masom rifuang Allah Ta'ala, tapi silalona to tak berretepek na jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada yang ketiga, nafsu itu dikenal dengan nafsul ammarah. Ini lebih berbahaya Pak. Iaru nafsul ammarah manessa ilalena atau tonglinota. Nasabak de toga ga kajajian ilalena atau tonglinota sang jama-jamanna ya sang nafsul ammarah sang ngadinna dorong ki untuk melakukan keburukan. Ia berbawa jama-jamanna untuk
menjatuhkan kita ke lembah kehidaan. Berarti jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nafsul ammarah si balikenna nafsul mutmainnah. Ya ko nafsul mutmainnah dena paja na dorong ki untuk melakukan kebaikan. Ya to si nafsul ammarah dia mendorong kita melakukan keburukan. Ia bawa jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang paling berat adalah amanah. Kenapa sampai Imam Al-Ghazali jamaah mengatakan yang paling berat dari manusia yang bisa dikerjakan adalah amanah? Tabe pak, mega atau mega waramparanna, tapi belum tentu bisa amanah. Mega atau matandre sikolana, tapi belum tentu bisa amanah. Ondro tandrena amanah pak. Pernah suatu ketika Allah menawarkan amanah kepada gunung, Allah memberikan amanah kepada langit. Maka dia langit puang, sesungguhnya aku tak mampu memberikan amanah itu, karena sesungguhnya amanah itu sangat berat. Maka datoi buru deule puang, maka tanah tu ya sengi amanah. Akan tetapi yang namanya manusia materu malotto natarima ya sengi amanah. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Langit menolak, gunung menolak, tapi yang namanya manusia materu natarima ya sengi amanah. Yang itu maderi jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Maderi natarima ya amanawe, akan tetapi belum siap menjalankan amanah dengan baik. Yang itu maderi nakajagia korupsi, yang itu maderi nakajagian ya adorakannya. Kenapa? Ya dena fikiri kina niat natangi alena. Kira-kira iya we amanah mampu tidak saya amanah ketika saya diembangkan jamaah ini dimuliakan oleh Allah, atau justru saya berpaling jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang paling kelima, kata Imam Al-Ghazali, yang paling ringan adalah meninggalkan sholat. Itu jamaah fakta jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Banyak saudara-saudara kita saat ini hanya karena kesibukan rela meninggalkan sholatnya. Hanya karena kesibukan rela meninggalkan ibadah solatnya. Mana sanasa pakasiwiyah sempajangnya. Ya awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-solat. Yang itu sumpajangnya kami nama tandre angkat dari sesena puang Allah Ta'ala. Akan tetapi hanya persoalan kesibukan, hanya persoalan jama-jamang, hanya persoalan lino, orang meninggalkan solatnya jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang datang ke sawah 7 jam datang ke sawah pak, tidak ada masalah. Solat 5 menit rela mereka tinggalkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Orang datang melaut 1 hari mereka melaut pak, akan tetapi 5 menit solat terlalu ringan baginya untuk dia tinggalkan. Sementara banyak pekerjaan-pekerjaan yang lebih berat untuk kita lakukan, tapi justru ringan kita lakukan karena itu adalah pekerjaan dunia. Sementara solat ya yang akan menolong kita di akhirat sebagai jaminan keselamatan, 5 menit 10 menit terkadang kita tak mampu melakukannya jamaah. Kenapa? Ya itulah pesan Imam Al-Ghazali untuk kita sebagai manusia. Yang terakhir jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pesan Imam Al-Ghazali lekoidi rupa tawe adalah yang paling tajam adalah lidah. Lidah tak bertulang. Na iya kia iya koro lidai pak, iya roli lewe madari nasamari jamaah yang dimuliakan oleh Allah, menyakiti hati saudara-saudara kita jamaah. Tabe maka di Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, nigi to matepat to ngatong rifuang Allah Ta'ala wal yaumil akhir, makotori asorimun rinna fuang Allah Ta'ala, falyakul khairan aw liyasmut. Angkalaloi pada napa kesingi batena mak berikada masui pole kotimunna aw liyasmut, ya kode mule mak berikada deceng aw liyasmut, maka dina bitta amma kok bawan no ajak mutu lima curita nasabak dena cek dek surat tak makku kuangi pak, ya ko angka ada dapau mesu pole kotimunna nauzubillah min zalik, dapat diri atinna pada narupa tahu. Maka dahawat di moto malau dampeng betul bisa mohon maaf pak, tapi ingat kaca ketika jatuh cangkiri eko buangi ko lantai, maka akan pecah. Pecahannya masih bisa bersatu ketika dilem, tapi ingat pasti masih berbekas-bekas lem yang ada pada kaca itu, meskipun masih bisa bersatu. Begitu dengan hati manusia yang ketika tersakiti pak dari lidah kita, nauzubillahi, akan berbekas dalam hatinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6 pesan Imam Al-Ghazali ini pak, dena paja na patu-patukan agamata. Aga kuncina yang pertama adalah ingat persoalan kematian kita.
Yang kedua, ingat persoalan waktu kita. Yang ketiga, ingat persoalan hawa nafsu kita. Yang keempat, ingat persoalan amanah kita. Yang kelima, ingat persoalan solat kita. Yang keenam, ingat persoalan lidah kita, jemaah. Saya tutup, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takon ciwi enengi Pak, takon ciwi enengi Pak, pesan na pangulut ta Imam Ghazali, dengan keyakinan kita insyaallah mati karena dalam keadaan Islam insyaallah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.